Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amara Cika Darnisia di sini akan menjelaskan tentang idealisme dan positivisme. Idealisme berasal dari kata ideal yang berarti cita-cita, gagasan, angan-angan, paham, jiwa, dan sebagainya. Idealisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa akal dan nilai spiritual adalah hal yang fundamental yang ada di dunia ini. Idealisme memandang ide itu primer kedudukannya, sedangkan materi itu sekunder. Ide itu tumbuh lebih dahulu, baru kemudian sesuatu itu ada. Puncak zaman idealisme itu pada masa abad ke-18 dan 19 ketika periode idealisme Jerman. Konsep filsafat menurut aliran idealisme. Yang pertama, metafisika idealisme. Secara absolut, kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual dan rohaniah. Sedangkan secara kritis yaitu adanya kenyataan yang bersifat fisik dan rohaniah, tetapi kenyataan rohaniah yang lebih dapat berperan. Yang kedua, humanologi idealisme. Jiwa dikaruniai kemampuan berpikir yang dapat menyebabkan adanya kemampuan memilih. Yang ketiga, epistemologi idealisme. Pengetahuan yang benar diperoleh melalui intuisi dan pengingatan kembali melalui berpikir. Kebenarannya hanya mungkin dapat dicapai oleh beberapa orang yang mempunyai akal pikiran yang cemerlang. Sebagian besar manusia hanya sampai pada tingkat berpendapat. Dan yang terakhir, aksiologi idealisme. Kehidupan manusia diatur oleh kewajiban-kewajiban moral yang diturunkan dari pendapat tentang kenyataan atau metafisika. Idealisme mempunyai dua aliran, yaitu idealisme subjektif dan idealisme objektif. Subjektif adalah filsafat yang berpandang idealis dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Salah satu tokoh terkenal dari aliran ini adalah seorang uskup Inggris yang bernama George Berkeley tahun 1684 dan 1755 Masehi. Idealisme objektif yaitu idealisme yang bertitik tolak pada ide di luar ide manusia. Idealisme objektif ini dikatakan bahwa akal menemukan apa yang sudah terdapat dalam susunan alam. Filsuf idealis yang pertama kali dikenal adalah Plato. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Positivisme muncul pada abad ke-19 yang dimotori oleh sosiolog Auguste Comte dengan buah karyanya yang terdiri dari 6 jilid dengan judul The Course of Positive Philosophy tahun 1830-1842. Positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas ada dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Paradigma positivisme telah menjadi pegangan para ilmuwan untuk mengungkapkan kebenaran realitas. Paradigma positivisme sangat bersifat behavioral, operasional, dan kuantitatif. Di bawah naungan payung positivisme ditetapkan bahwa objek ilmu pengetahuan maupun pernyataan-pernyataan ilmu pengetahuan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dapat diamati atau teramati. Yang kedua, dapat diulang atau terulang. Yang ketiga, dapat diukur atau terukur. Yang keempat, dapat teruji atau diuji. Dan yang terakhir, dapat diamalkan atau teramalkan. Dalam pengembangannya ada 3 positivisme, yaitu yang pertama positivisme sosial. Positivisme ini merupakan penjabaran lebih jauh dari kebutuhan masyarakat dan sejarah. Auguste Comte dan John Stuart Mill merupakan tokoh-tokoh utama positivisme sosial. Yang kedua, positivisme evolusioner. Berangkat dari fisika dan biologi, digunakan untuk doktrin evolusi biologik. Yang ketiga yaitu positivisme kritis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.